Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas bab tentang Linux Installation. Nah, pada bab Linux Installation ini juga saya akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu download dan install VirtualBox, lalu kita akan menginstal Debian, dan juga kita akan menginstal Ubuntu. Oke, pertama kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mendownload dan menginstal VirtualBox. Sebelumnya, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah sebuah aplikasi virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi atau OS tambahan di dalam komputer yang sama, yang seolah-olah OS tersebut berjalan pada perangkat keras fisik. Dengan aplikasi VirtualBox, kita dapat membuat virtual mesin untuk menginstal dan juga menguji berbagai macam OS ataupun operating system seperti Windows, Linux, maupun macOS, tanpa mengubah operating system utama yang terdapat pada laptop kita. Aplikasi ini juga sering digunakan untuk sebagai media pembelajaran, pengujian perangkat lunak, pengujian jaringan ataupun pengembangan sistem operasi. Mengapa kita di sini menggunakan aplikasi VirtualBox? Sebenarnya selain aplikasi VirtualBox juga terdapat beberapa aplikasi lain untuk kita bisa belajar virtual mesin di sini. Contohnya adalah VMware Workstation. Tapi jika pada aplikasi lain itu umumnya jika kita ingin menggunakan fitur-fitur dalam aplikasinya, kita itu perlu membayar ataupun membeli lisensinya terlebih dahulu. Nah, sedangkan VirtualBox ini gratis sehingga mempermudah kita ketika ingin belajar mengkonfigurasi jaringan ataupun untuk menguji perangkat lunak dan juga mengembangkan sistem operasi. Nah, tadi saya juga sempat mengatakan bahwa aplikasi VirtualBox ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk kita bisa belajar tentang virtual mesin. Nah, virtual mesin itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang meniru atau mensimulasikan perangkat keras komputer untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara virtual. Virtual mesin juga sering digunakan untuk pengujian, pengembangan perangkat lunak, dan juga penghematan sumber daya server. Atau dengan kata lain, virtual mesin ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di saat kita ingin mengkonfigurasi jaringan ataupun server, sehingga kita tidak perlu membeli server terlebih dahulu, yang mana nanti berisiko untuk kita mengalami sebuah trouble ataupun sebuah kegagalan. Jadi kita bisa mencoba terlebih dahulu pada virtual mesin sebelum mencobanya pada server asli. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu tadi VirtualBox dan juga virtual mesin, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mendownload aplikasi VirtualBox. Kita bisa masuk kepada mesin pencarian yang bisa teman-teman gunakan. Sini kita bisa ketikkan virtualbox.org seperti ini. Kita bisa klik, kita bisa pilih yang paling atas, dan inilah tampilan awal dari virtualbox.org tadi. Dan jika kita ingin mendownload, kita bisa masuk ke menu download di sini. Dan di sini terdapat beberapa pilihan untuk berbagai macam host OS, contohnya Windows, macOS, dan juga Linux ataupun juga Solaris. Nah, jika kita menggunakan host OS Windows, maka kita bisa klik langsung saja yang Windows host seperti ini. Dan jika teman-teman menggunakan macOS ataupun Linux, itu juga bisa disesuaikan dengan penggunaan masing-masing. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian. Pertama-tama kita perlu untuk mendownload dulu file Debian-nya, bisa melalui Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Setelah kita masuk ke dalam mesin pencarian, kita bisa ketikkan saja langsung download Debian server. Di sini kita bisa masuk ke yang paling atas di sini. Nah, setelah itu kita bisa scroll ke bawah, lalu kita pilih yang DVD atau USB. Di sini kita bisa pilih yang AMD 64. Selanjutnya teman-teman bisa klik terlebih dahulu dan akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa scroll lagi ke bawah. Lalu kita bisa pilih file Debian yang ISO seperti ini. Kita bisa klik saja untuk mendownloadnya dan akan langsung masuk ke folder download kita. Setelah itu teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu sampai proses downloadnya selesai. Setelah kita sudah selesai untuk mendownload file ISO dari Debian, kita bisa langsung lanjut masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Dan seperti ini tampilan awal dari aplikasi VirtualBox.
Selanjutnya kita bisa untuk mencoba membuat server menggunakan file ISO Debian yang sudah kita download tadi. Kita bisa klik new di sini. Kita di sini bisa untuk memasukkan nama server yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya akan memberi nama Debian server. Dan di sini teman-teman juga bisa memilih untuk meletakkan file penyimpanan dari virtual machine ini di folder mana pada laptop masing-masing. Setelah itu kita bisa untuk memasukkan file ISO yang sudah kita download tadi. Di sini kita bisa klik order untuk mencari file ISO yang sudah kita download tadi. Nah, di sini kita bisa klik dulu, lalu kita bisa klik open. Dan otomatis tipenya di sini berubah menjadi Linux dan juga versinya itu menjadi Debian 64 bit. Setelah itu kita bisa langsung next untuk instalasinya. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan username-nya bebas, tetapi karena ini untuk pembelajaran kita, jadi masukkan username yang mudah saja untuk diingat. Kita juga bisa masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa next lagi. Di sini kita bisa untuk memilih berapa banyak penyimpanan yang akan kita gunakan untuk virtual machine ini. Di sini kita biarkan saja secara default yaitu 2 GB seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjutkan lagi dan kita bisa klik finish untuk memulai instalasinya. Oke, setelah proses instalasi dari Debian selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa mencoba untuk login dengan menekan tombol ini dan kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Dan ya akan seperti inilah tampilan dari Debian server yang sudah kita install tadi. Tampilannya di sini itu seperti desktop utama pada laptop kita. Dan nanti di dalam virtual machine ini juga kita bisa menginstalkan aplikasi, apapun itu aplikasi yang bisa diinstal pada virtual machine ini. Oke, jadi untuk penginstalan Debian sudah berhasil. Oke, setelah kita tadi sudah selesai untuk menginstal Debian, selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu. Kita masuk ke mesin pencarian, lalu kita ketikkan Ubuntu release. Kita klik yang ini, lalu jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih yang Ubuntu 22.04.5 LTS Jimmy Jellyfish. Lalu kita bisa scroll ke bawah dan kita pilih yang server install image yang ini. Kita bisa klik untuk mendownloadnya. Ya, di sini bisa dilihat downloadnya sudah mulai berjalan. Setelah kita selesai untuk mendownload file ISO dari Ubuntu, kita bisa membuat virtual machine-nya lagi seperti tadi. Kita bisa masukkan di sini Ubuntu server. Kita juga bisa pilih folder penyimpanan yang akan kita gunakan. Kita juga bisa masukkan file ISO-nya. Dan di sini saya menggunakan Ubuntu yang versi 22. Lalu kita bisa next dan masukkan username juga sama seperti tadi. Setelah itu kita bisa next lagi. Sama seperti tadi ya, ini adalah memori penyimpanan yang akan kita gunakan. Kita langsung next lagi. Dan kita bisa mulai instalasinya. Di sini untuk pemilihan bahasa kita bisa gunakan bahasa Indonesia. Dan di sini cara untuk menggerakkan kursornya itu tidak bisa menggunakan mouse, tetapi menggunakan tombol arrow, yaitu atas bawah ataupun kanan kiri seperti ini. Dan untuk memilihnya kita bisa klik enter. Itu kita bisa lanjut saja tanpa update. Bisa lanjut terus, dan di sini kita pilih continue. Kita bisa scroll ke bawah dan klik down lagi. Kita pilih continue. Kita di sini bisa untuk memasukkan nama kita, juga nama dari server kita. Masukkan juga username beserta passwordnya. Itu kita bisa klik down. Kita langsung continue saja. Di sini jangan lupa kita untuk men-checklist pilihan install open SSH server. Lalu kita bisa lanjutkan lagi dengan mengklik done. Kita bisa skip yang ini, langsung lanjutkan. Dan proses instalasinya sudah mulai berjalan. Kita tinggal tunggu saja sampai proses instalasinya selesai.
Oke, setelah muncul menu seperti ini, kita bisa pilih yang bawah yaitu cancel update and reboot, lalu kita enter. Dan di sini virtual mesinnya itu sedang melakukan reboot ataupun booting ulang. Oke, setelah proses reboot ataupun booting ulang dari virtual machine itu selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini yaitu Ubuntu Server Login. Di sini kita bisa masukkan username yang telah kita buat sebelumnya dan juga masukkan passwordnya. Dan ya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka proses instalasi dari Ubuntu server kita sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.